Setelah sukses dengan keyboard mereka kemarin, sekarang Techwear kembali meramaikan pasar peripheral lewat mouse mereka nih. Menariknya, dengan harga 400.000, kalian tuh udah dapat mouse dengan charging dock, layar OLED di dalam mouse-nya, dan juga chipset yang bilang high-end lah di tahun lalu. Langsung aja lah, nggak usah berbelit-belit. Kita harus bahas, ini dia Techwear EX1 26K. Sebelum lanjut, pasti ada yang khawatir sama mouse murah dengan aftersales yang ya cukup berantakan lah ya. Tapi jangan khawatir, untuk Techwear mereka memberikan garansi yang cukup jelas lah. Gue udah confirm langsung sama pihak internal mereka. Techwear confirm kalau mereka siap ganti unit baru kalau kerusakannya datang dari pabrik mereka. So, kalian nggak perlu khawatir lagi soal aftersales yang nggak jelas. Kita langsung masuk ke produknya lah. Mulai dari dimensi dari mouse ini. Panjangnya ada di 121 mm x 62 mm x 38 mm. Yang menurut gua ini udah cukup standar dan mirip lah dengan ukuran mouse-mouse entry level sekelasnya. Ya, untuk ukuran yang 18 cm ke bawah dan 18 cm ke atas sih pas-pas aja. Dan untuk gua sih, personal gua di bawah 18 cm dan pakai grip fingertip, ini sih cukup pas dan enak-enak aja. Dari segi build quality memang bukan yang paling solid, karena di sisi kiri dan kanan masih ada sedikit bunyi-bunyi yang gak jelas gitu pada saat kita tekan-tekan gitu ya. Ada satu fitur yang gue suka dari Pulsar yang ya dimasukkan di sini, cukup menarik nih ya, yaitu fitur OLED-nya yang ada di mouse-nya. Melainkan di sini ditaruh di bagian tombol DPI yang infonya juga nggak terlalu lengkap, tapi udah cukup informatif sih. Seperti kalian bisa lihat ada jenis konektivitas, DPI-nya, dan juga status baterainya. Ini cukup penting, ya kan? Lanjut ke bagian belakang dari mouse-nya. Untuk mouse speed-nya ini udah pakai PTFE yang udah cukup smooth tuh. Dan ya kalian bisa temuin switch konektivitas juga yang lengkap di situ, serta juga ada tempat simpan dongle yang udah cukup aman sih gua. Walaupun nggak ada tutupnya, memang sedikit berbahaya sih nggak ada tutupnya, tapi so far sih masih aman. Sifat dari charging dock ini jadinya sih opsional ya. Kalian mau tampil keren di meja setup kalian, ya bisa-bisa aja. Tapi kalian tinggal colok USB dongle-nya ke bagian charging dock-nya dan kalian bisa pakai kayak ala-ala charging dock yang jadi dongle-nya juga gitu. Tapi kalau kalian mau yang praktis-praktis aja, kalian cukup bawa mouse-nya aja yang sudah sama dongle-nya dan bawa kabel kalau sewaktu-waktu mouse-nya habis baterai ya. Mouse ini datang dengan bobot 59 gram, udah cukup sesuai lah dengan standar mouse gaming zaman sekarang yang ngejar bobot seringan mungkin. Bobot yang seringan ini tentu untuk mendukung kita ngegame-game tema FPS gitu ya, yang butuh pergerakan yang cepet gitu. Nah, ngomongin pergerakan cepet tuh, sensor tuh yang paling penting sebenarnya. Sensor dari mouse ini tuh dia pakai PAW3395 yang merupakan chipset flagship di beberapa tahun lalu. Tapi tenang, mouse ini sudah menawarkan pengalaman gaming yang udah cukup enak lah. Walaupun kalian nggak pakai sensor yang paling baru banget. Ya, karena ini masih kelas flagship lah hitungannya. Dengan polling rate yang 1000 Hz. Jadi ya masih enak buat kalian player-player casual ataupun kalian yang pakai mouse ini buat kerja kantorannya juga oke kan. Karena secara harga juga nggak terlalu mahal ya. Jadi bisa dipakai buat dua kepentingan sekaligus. Untuk setting-setting makro juga bisa aja, kan tinggal download softwarenya. Dan UI-nya juga ini udah cukup ya, memudahkan banget, gampang banget ya UI-nya ya. Tapi yang gue cukup sayangkan di sini ya si bagian slipnya ini sih. Kita nggak bisa senggol aja gitu buat bisa aktifinnya gitu, dan di sini gue udah coba cari juga yang nggak ada fitur tersebut ya. Tapi ya di sini kenyataannya harus diklik dulu gitu baru bisa aktif si mouse-nya. Nah, untuk switch-nya, lifespan-nya sih udah cukup lama, ada di 80 juta klik dengan Huano Blue Cell Pink Dot Switch dan menggunakan encoder TTC Silver Scroll Wheel yang kita coba scroll sini cukup mulus dan ketika diklik juga cukup enak, nggak yang keras gitu. Untuk di sisi switch-nya juga di harga 400 ribuan ini mantep banget ya. Switch-nya ringan, clicky, yang ya nggak terlalu berisik banget lah switch-nya. Nah, secara harga untuk detailnya, gue kan tadi bilang 400 ribu ya kan. Nah, ini tuh detailnya ada di 489.000 yang kira-kira kayaknya masih bisa promo sih, masih bisa goyang tuh. Kalau harga tanggal kembar kayaknya, kalian boleh coba cek aja promo-promo. Menarik, siapa tahu akan ada di deket ini mungkin. Dan kalau kalian mau mendang-mending, menurut gue ini nggak cocok buat kalian mendang-mendingin karena ini udah mantap banget sih. Dengan harga segini kalian dapat chipset flagship, kalian dapat charging dock yang kayak ala-ala premium gitu, dan juga ada layar OLED di mouse-nya. Ini salah satu fitur yang pertama lah, kayaknya satu-satunya untuk saat ini di Indonesia untuk mouse-mouse yang kayak gini ya. Karena gue belum lihat ada mouse yang kayak gini dimasukin ke Indonesia secara resmi ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalian bisa share kolom komentar. Kalau kalian mau mending-mendingin, coba kita diskusi di bawah.